Rema hari ini, Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini adalah kisah seorang gadis bernama Indah. Ia berasal dari keluarga penyembah berhala. Semenjak menerima Yesus dalam hidupnya, ia ingin sekali memberitakan kebenaran kepada ibunya. Namun ia takut dengan temperamen tinggi ibunya. Karena tinggal sekamar dengan sang ibu, setiap malam ia pun berdoa sambil pura-pura tidur. Namun Tuhan mendorongnya untuk tidak lagi menyembunyikan imannya. Indah pun mulai berdoa terang-terangan di saat makan maupun waktu lainnya. Sejak itulah Tuhan bekerja membentuk karakter Indah dan ibunya mulai melihat hal-hal positif yang berkembang dalam hidupnya. Ibunya bahkan mengatakan setelah Indah menjadi Kristen, ia menjadi orang yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian ketika Indah hendak berangkat ke gereja sendirian untuk ibadah Natal, ibunya menawarkan diri untuk menemaninya. Tak disangka, dalam ibadah tersebut Tuhan menjamah hati ibunya, sehingga ia pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pekerjaan Tuhan pun tak berhenti sampai di sana. Beberapa waktu kemudian, pertobatan sang ibu diikuti oleh pertobatan neneknya yang sudah berumur 80 tahun. Satu persatu orang dalam keluarga Indah dimenangkan dalam Kristus. Iya, berdoa saja tidaklah cukup. Sementara kita terus berdoa, berpuasa, dan minta hikmat serta tuntunan Tuhan, kita juga perlu terus menunjukkan buah hubungan kita dengan Tuhan serta menabur kasih di tengah keluarga. Kabar baik memang harus diceritakan kepada keluarga. Mereka perlu mendengarkan tentang Yesus. Namun tanpa disertai perbuatan, Injil akan menjadi sia-sia. Justru bagaimana kita menjalani keseharian hidup kita dalam Kristuslah yang akan menjadi penginjilan paling efektif bagi mereka. Lakukanlah bagian kita, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya, menyelamatkan seisi rumah kita. Kisah Rasul 16 ayat 31. Apakah yang sudah Anda lakukan untuk menaburkan kasih dan menunjukkan buah pertobatan kepada keluarga Anda? Mengapa Anda perlu melakukannya? Bagaimana Anda dapat mulai menabur kasih dan menunjukkan buah pertobatan kepada keluarga? Bapa, kami percaya bahwa Engkau bukan hanya mengasihi kami, tetapi juga setiap anggota keluarga kami. Tuntunlah kami Tuhan, ajari kami bagaimana caranya menabur kasih dalam keluarga dan agar kami dapat menunjukkan buah pertobatan yang nyata, sehingga keluarga kami dapat mengecap manisnya kasih-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus taburkan kasih dan tunjukkan buah pertobatan kita, sehingga keluarga kita bisa mengecap manisnya kasih Tuhan melalui kita. Rema hari ini, Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka.
Berabad-abad silam, cacar merupakan penyakit yang sangat mematikan. Pasalnya, penyakit ini telah membunuh jutaan orang. Berbagai cara telah dicoba untuk menyembuhkan penyakit ini, tetapi tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Suatu hari, seorang calon dokter Inggris bernama Edward Jenner menemukan fakta bahwa sangat jarang ada pemerah susu sapi yang terkena cacar. Tampaknya hal ini ada kaitannya dengan kedekatan para pemerah susu sapi itu dengan cacar sapi yang dialami ternak-ternaknya. Kemudian ia mengambil cairan dari cacar sapi itu untuk diteliti dan dibuatkan formula. Singkat cerita, ia pun mencoba menyuntikkan formula itu kepada seorang anak. Anak itu pun terkena cacar sapi, tetapi segera sembuh. Lalu saat materi cacar itu disuntikkan kepadanya, tidak ada tanda-tanda sakit apapun muncul pada tubuh anak itu. Itulah vaksin pertama yang dikenal dunia yang ditemukan pada tahun 1796. Keberhasilan vaksin cacar ternyata memicu para ilmuwan di seluruh dunia untuk mengembangkan serangkaian formula baru untuk memerangi berbagai penyakit mematikan seperti polio, tetanus, batuk rejan, dan masih banyak lagi lainnya. Sampai kini, ada ratusan bahkan ribuan vaksin yang terus ditemukan. Apabila tidak ada penyakit cacar yang merenggut nyawa jutaan orang, tentu saja Edward Jenner tidak akan meneliti, sehingga vaksin cacar sebagai vaksin pertama di dunia pun tidak akan ditemukan. Sesungguhnya, hal itu adalah sebuah pola yang sangat sering kita lihat. Ketika ada kesusahan besar, sering kalinya diikuti oleh solusi yang lebih besar juga. Sama seperti yang pernah Pastor Nita Setiawan khotbahkan, bahwa bahan mujizat adalah masalah, tidak akan ada mujizat besar tanpa masalah besar. Demikian juga dengan saat ini, mari kita tangkap dan imani bahwa setelah masa kesusahan besar ini akan ada hal-hal yang lebih besar dan lebih cepat juga yang akan Tuhan kerjakan, sehingga pelagi kemuliaannya pun semakin dinyatakan di tengah-tengah kita. Kesusahan besar apakah yang tengah Anda alami saat ini? Menurut Anda, mengapa Tuhan mengizinkan kesusahan besar terjadi? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk bangkit dalam iman dan percaya bahwa akan ada hal-hal yang lebih besar dan lebih cepat yang Tuhan kerjakan setelah semua ini? Tuhan, kami mau mengubah cara pandang kami. Kami tidak mau lagi melihat kesusahan besar ini sebagai sesuatu yang menghimpit kami, melainkan sebagai bahan dasar dari perkara-perkara besar yang akan Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala kesusahan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Setelah bencana, akan terjadi ledakan kemajuan dan terobosan yang luar biasa. Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Adapun topik kita hari ini kita ambil dari Yakobus 3 ayat 16. Namun sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kami bisa berkumpul, bertemu kembali di dalam renungan hari ini melalui online. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Ajari kami supaya kami mampu melakukan perintah-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Renungan kita hari ini yaitu tertulis dalam Yakobus 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Renungan kita saat ini kita akan membahas tentang iri hati. Karena kita tahu saat ini kita sulit bebas dari yang namanya iri hati. Ada sebuah kisah tentang seekor siput dan katak. Seekor siput menjadi iri hati kepada sang katak yang bisa melompat ke sana kemari. Siput akan selalu memandang si katak dengan tatapan yang sinis setiap kali mereka bertemu. Merasa yang aneh dengan siput, katak pun bertanya, "Siput, apakah aku melakukan kesalahan kepadamu? Kenapa kamu sepertinya sangat membenci aku?" Demikian kata si katak kepada siput. Nah, si siput pun menjawab, "Kalian kaum katak punya kaki 4, dan kaki itu begitu kuat sehingga bisa melompat ke sana kemari. Sedangkan aku, coba lihat, aku harus membawa cangkang yang berat ini setiap hari dan selalu berjalan dengan merangkak di tanah dan sangat lambat dibandingkan kalian." Si katak pun hanya bisa menggelengkan kepala. Dia merasa heran dengan sikap si siput. Seandainya saja dia mengenal katak lebih dekat, dia pasti akan tahu bahwa mereka pun tetap punya kelemahan. Tak lama setelah itu, seekor elang besar pun terbang di atas mereka. Melihat hal itu, si siput pun langsung masuk ke dalam cangkangnya. Sementara si elang semakin mendekat dan akhirnya menyambar sang katak. Setelah beberapa waktu, siput akhirnya keluar dari cangkang, tapi dia tidak melihat lagi si katak di sampingnya. Dia pun sangat sedih karena ternyata sang katak tak seberuntung dirinya. Sang katak sudah dimakan oleh elang. Inilah yang terjadi, bagaimana iri hati si siput dengan si katak. Ada semua kelebihan, ada semua kelemahan. Andaikan siput bersyukur dengan kondisinya, dia tidak perlu iri kepada sang katak. Saudaraku terkasih, iri hati adalah sebuah perasaan tidak puas yang timbul akibat keuntungan atau kesuksesan orang lain melebihi kita. Ada banyak orang yang merasa sepele dengan sikap seperti ini, meskipun akibatnya sangat fatal. Ada orang yang biasa hidup dengan iri hati dan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang bisa tega membunuh orang lain. Ada juga yang tega berbuat jahat kepada orang lain yang dianggapnya memiliki jauh lebih banyak dari dirinya. Padahal dari kisah katak dan siput di atas yang tadi saya bicarakan, kita sebenarnya menyadari kalau sebenarnya kita tak perlu iri hati kalau kita tahu bahwa sebenarnya nggak ada manusia yang sempurna. Sekalipun katak bisa melompat dengan kakinya, dia tetap begitu rentan jadi mangsa elang dan binatang-binatang lainnya. Si siput sama sekali tidak tahu soal kekurangan dan kelemahan itu, sampai-sampai dia gelap mata dan mulai bersikap sinis pada si katak. Banyak orang menganggap sepele masalah iri hati, karena iri hati ini seakan-akan sudah menjadi bagian yang sangat alamiah dalam dirinya. Begitu biasa terjadi dalam kehidupan kita, namun ini tidak baik. Pandangan ini sangat keliru. Mengapa? Yang pertama, iri hati adalah seperti racun yang dapat mengubah kasih menjadi kebencian, bahkan hingga membunuh sekalipun. Tertulis dalam Yakobus 3 ayat 16. Yang kedua, iri hati termasuk salah satu dari perbuatan daging, yaitu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Karena membuka pintu hati bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita, mulai dari cemburu, depresi, hingga perbuatan yang lebih dari itu bisa terjadi akibat iri hati. Mungkin saudara masih ingat bahwa dalam Alkitab juga banyak kisah tentang iri hati. Yang pertama,
ada kisah Kain dan Habil. Apa kata Tuhan melihat Kain? Tuhan berkata, "Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kita tahu apa yang terjadi kemudian, bukan?" Kain membunuh adiknya. Kemudian ada kisah yang kedua, yaitu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya yang tertulis dalam Kejadian 37. Mereka begitu iri pada Yusuf sehingga mereka berpikir bahwa Yusuf harus disingkirkan. Hidup mereka akan menjadi lebih baik. Itu yang mereka pikirkan jika Yusuf tersingkir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kemudian ada kisah yang ketiga, bagaimana Raja Saul yang sulit menerima kenyataan bahwa sekarang dirinya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Daud. Dia iri dengan ketenaran, kekuasaan, dan pujian rakyat yang ada saat itu kepada Daud, sehingga ia membuat iri hati kepada Daud. Iri hati membuat Raja Saul melakukan berbagai usaha untuk membunuh Raja Daud. Demikian kisah dalam Alkitab tentang iri hati. Nah, sekarang saudaraku, mengapa kita tidak perlu boleh iri hati? Yang pertama, iri hati menunjukkan kekerdilan pemikiran kita. Bukankah Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya secara unik dan istimewa? Jangan mengeluh untuk hal-hal yang tidak kita miliki, tetapi bersyukurlah untuk hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, iri hati akan menggerogoti kesehatan kita. Orang yang iri hati akan selalu merasa jengkel melihat keberhasilan orang lain. Kondisi kejiwaan semacam ini akan mengganggu kesehatan fisiknya. Kita akan sulit tersenyum, sehingga otot-otot di wajah kita tidak berkembang dengan baik dan akan menjadi nampak lebih tua. Yang ketiga, iri hati menghasilkan keretakan hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Orang yang diliputi dengan iri hati tidak suka berada di tengah-tengah orang yang lebih berhasil dari dirinya, dan dia akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang provokatif, menyampaikan gosip dan hal negatif lainnya, bahkan dijauhi oleh orang lain, serta terisolasi dari pergaulan jika kita masih iri hati kepada orang lain. Kemudian yang keempat, iri hati adalah dosa. Hukum Taurat yang ke-10, dan kalau dosa upahnya adalah maut. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan biarkan iri hati bertumbuh subur sehingga menjadi jalan masuk bagi jahat untuk menguasai hati kita. Perasaan iri hati tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita, seperti tertulis dalam Amsal 14 ayat 30. Dan seperti senjata bumerang, di mana iri hati akan menghancurkan diri kita sendiri. Bahkan di dalam ilustrasi siput dan katak tadi, iri hati akan membinasakan kita. Mari kita jauhi iri hati dan mulai mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita miliki. Mari kita hilangkan iri hati dari kita masing-masing. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sebagian firman-Mu kepada kami hari ini. Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami tidak iri hati kepada orang lain. Untuk itu Tuhan, ajarilah kami, hadirlah Kau di tengah-tengah kami, supaya kami bisa menghilangkan iri hati dari diri kami, dan kami tetap bisa bersyukur menerima apa yang menjadi diri kami saat ini, bersyukur akan apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, bukalah hatiku untuk menerima pemulihan dari perasaan iri hati. Ajar aku untuk menanti berkat yang datang dari-Mu dalam hidup kami ini. Ajar kami Tuhan, supaya senantiasa bersyukur dengan apa yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali, semoga saudara semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih kami bisa bertemu kembali Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa memahami, mengerti, dan melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, adapun topik renungan kita hari ini yaitu kita kutip dari Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tertulis dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Saudaraku terkasih, topik kita hari ini kita ambil dari Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Saya beri dengan judul Rahasia untuk tetap mengalami mujizatnya di tengah kekeringan. Saudaraku terkasih, saat sekarang ini kita mengalami banyak goncangan dalam ekonomi, kesehatan, sosial budaya akibat pandemi corona ini. Semua pola hidup kita berubah, terutama dalam bisnis, ekonomi, dan kesehatan. Banyak hal-hal baru yang kita terapkan yang belum terbiasa pada saat-saat sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat dalam masa-masa saat ini? Ada tertulis semua di dalam ayat Alkitab. Mari kita ikuti bagaimana penjelasannya. Saudaraku terkasih, dalam kitab 1 Raja-Raja 17 diceritakan mengenai kekeringan yang terjadi atas tanah Israel. Elia bernubuat mengenai masa kekeringan yang akan datang, dan kekeringan tersebut benar-benar tersedia dan terjadi selama 3,5 tahun lebih. Makanan dan minuman sangat susah didapatkan pada masa kekeringan tersebut. Hujan pun tidak turun sedikit pun, sehingga ladang tidak mengeluarkan hasilnya. Rumput-rumput yang mengering mengakibatkan ternak-ternak tidak dapat diberi makanan. Saudara terkasih, walaupun menjabat sebagai nabi, namun Elia tetaplah sebagai seorang manusia yang masih butuh makanan dan minuman. Pada kisah ini Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas hambanya tersebut di tengah kekeringan yang sedang terjadi. Tidak hanya menyediakan apa yang Elia butuhkan, namun kuasa dan mujizat Tuhan juga mengikuti langkah Elia. Apa yang terjadi atau apa yang menjadi rahasia dari Elia agar bisa tetap terpelihara dan mengalami mujizat Tuhan pada saat kekeringan? Yang pertama, mentaati perintah Tuhan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. Tuhan memberikan perintah agar Elia pergi ke arah timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan berkata bahwa ia akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi Elia makanan. Dan Elia percaya, sehingga Elia juga dapat minum dari air sungai tersebut. Karena dia mengikuti perintah Tuhan, dia pergi ke tepi sungai Kerit tersebut. Elia benar-benar mengikuti perintah Tuhan kepadanya. Dan ketika dia mengikuti perintahnya, maka apa yang diajarkan Tuhan benar-benar terjadi. Dan secara mengherankan, memang benar terjadi, burung-burung gagak datang untuk memberi Elia makan. Selama beberapa waktu, hidup Elia terpelihara di tengah kekeringan. Apapun yang menjadi kekeringan dalam hidup kita, kita harus tetap mentaati firman Tuhan. Ikuti apapun yang telah Dia perintahkan dalam hidup kita. Jangan pernah melawan atau melanggar perintah Tuhan. Di saat kita melakukan kehendak-Nya, kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan benar-benar ada.
mujizat demi mujizat juga akan terjadi dalam hidup kita jika kita mengikuti atau mentaati perintah Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Elia pada masa kekeringan. Yang kedua, perbuatlah apa yang dapat kita lakukan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Saya harap saudara juga bisa membuka Alkitab saudara di rumah atau dimanapun Anda berada, supaya lebih jelas bagaimana cerita tentang Elia ini. Saudaraku terkasih, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat dan memberitahu Elia bahwa ada seorang janda yang akan memberi Elia makan. Elia pun menuruti perintah Tuhan dan bertemu dengan janda yang ada di Sarfat. Elia meminta minum dan janda tersebut mengambilkan minuman untuk Elia. Namun, ketika Elia meminta agar diambilkan sepotong roti, janda tersebut mengatakan bahwa dia hanya memiliki sisa segenggam tepung dan sedikit minyak. Bahan tersebut hanya cukup bagi janda dan anaknya untuk 1 kali makan saja. Setelah itu, janda tersebut pasrah dengan sisa kehidupannya apabila tepung tersebut sudah habis. Tetapi saudaraku, terjadi keajaiban. Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan." Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu." Itulah perkataan Elia kepada janda tersebut. Janda itu melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli pun tidak jadi berkurang seperti yang difirmankan Tuhan melalui Elia. Janda tersebut melakukan apa yang dapat dilakukannya pada saat itu. Memang tidak ada hal lain yang dapat dilakukannya pada saat itu. Tidak ada hal lain yang dapat dilakukan saat kekeringan selain melakukan apa yang Elia sampaikan kepadanya. Dan janda itu taat, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Namun di saat janda itu melakukan langkah-langkah imannya, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Apa yang semula menjadi kekhawatirannya, yaitu ketika tepung dan minyaknya akan habis, dan setelah itu ia dan anaknya akan mati, hal itu sama sekali tidak terjadi. Kecemasan itu tidak terjadi. Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Tuhan mengadakan mujizatnya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, asalkan kita taat kepadanya. Lakukanlah apa yang dapat kita lakukan. Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu jauh, atau jangan memikirkan hal-hal yang muluk-muluk. Apa yang Anda lakukan saat ini, lakukanlah. Lakukanlah di saat krisis seperti ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Bertindaklah, jangan bermalas-malasan, dan lakukanlah perintah Tuhan. Tetaplah berdoa. Saudaraku terkasih, melalui renungan ini kita melihat bagaimana keyakinan, bagaimana iman seorang janda tersebut yang mau melakukan tanpa banyak berpikir apa yang diperintahkan oleh Elia, sehingga semua mujizat terjadi. Dia tidak kekurangan, bahkan minyak itu berlebih, bahkan makanan itu berlebih. Tidak terjadi kelaparan untuk dia dan anaknya. Saudara terkasih, lepaskanlah apa yang tidak dapat kita kendalikan. Berserahlah kepada Tuhan agar Dia menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Dan kita akan melihat hal-hal yang heran terjadi atas hidup kita saat ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Dan jangan lupa saudaraku, seperti ayat renungan sebelumnya, ada tertulis, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebelum saya tutup renungan ini, saudaraku, banyak hal-hal terjadi saat ini kepada saudara. Kita semua mengalaminya, apa yang menjadi cobaan bagi dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh bangsa. Mengalami masa sulit, krisis ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial budaya. Saudaraku, jangan lupa kita masih punya Tuhan di atas Tuhan yang masih memberikan mujizat bagi kita orang yang percaya. Asalkan kita setia, tetap kita mau percaya kepada Yesus, mentaati perintah Tuhan, dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, firman-Mu mengatakan supaya kami taat kepada perintah-Mu dan kami mau melakukan apa yang bisa kami lakukan saat ini di masa-masa krisis ini. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada. Jika Engkau memberikan mujizat kepada Elia, Engkau adalah Tuhan yang sama yang kami sembah saat ini juga. Kami percaya mujizat-Mu juga bisa terjadi pada kami. Banyak Tuhan saudara kami sekarang yang sedang kekurangan, sedang tertekan oleh krisis ekonomi, mengalami tekanan dalam keluarga karena akibat kehilangan pekerjaan. Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati mereka Tuhan, izinkan mereka mendapatkan mujizat-Mu. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, supaya kami layak mendapatkan mujizat yang daripada-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rema hari ini, Yeremia 31 ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Disayang, kata itu diteriakkan Kesia pada ayahnya di suatu pagi. Ayahnya yang sedang bersiap-siap ke kantor tidak tahu apa yang dimaksud Kesia. Gadis mungil berusia 5 tahun itu lalu menepuk baju yang dikenakannya. Di bagian depan baju itu tertulis kata disayang. Ayah Kesia pun memeluknya dengan hangat, dan anak itu tersenyum bahagia. Kamu memang disayang. Senyum Kesia makin lebar, dan sambil melompat, ia pergi sambil terus mengulang kata itu. Aku disayang, aku disayang. Bagi ayah Kesia, momen sederhana tadi terasa begitu sempurna. Dalam interaksi spontan dan indah, ayahnya melihat wajah putri kecilnya yang berseri-seri karena mengalami rasanya menerima kasih yang tak bersyarat. Sukacita sangat jelas terlihat. Kesia tahu bahwa tulisan di bajunya benar-benar sesuai dengan perasaan ayahnya kepadanya. Terkadang, kita lupa bahwa Allah Bapa sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Ketika kita mengalami kesusahan dan pencobaan yang berat, kita mulai meragukan kasih Allah kepada kita. Nabi Yeremia mengingatkan kita dalam Yeremia pasal 31 ayat 3-4 bahwa Bapa mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah pun akan memulihkan keadaan kita setelah mengalami masa kesusahan yang besar. Dia akan mengubah ratap tangis menjadi tari-tarian sukaria, dan kita akan dibangun kembali dengan lebih besar dan lebih cepat dari sedia kala. Saat ini memang keadaan masih kacau dan belum sepenuhnya pulih.
Masih banyak hal yang perlu kita benahi akibat pandemi yang melanda dunia. Namun, janganlah takut dan cemas. Bapa yang mengasihi kita akan terus menuntun dan memberkati kita, sehingga kita tidak akan tinggal terpuruk oleh sapuan badai, melainkan akan semakin maju dan semakin besar dengan percepatan yang dari Tuhan, sehingga pelangi kemuliaannya akan tampak nyata atas hidup kita. Seberapa besar dampak yang diakibatkan pandemi saat ini pada kehidupan Anda? Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi masa-masa kesusahan? Bagaimana Anda akan menyiapkan diri Anda untuk menerima hal-hal yang lebih besar dan lebih cepat dari Tuhan setelah masa kesusahan ini berlalu? Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur punya Bapa yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan tak terbatas. Kesusahan apapun yang sedang kami alami saat ini, kami akan tetap bersuka cita dalam Engkau, sebab kami tahu bahwa Engkau akan segera memulihkan keadaan kami, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hal-hal yang lebih besar dan lebih cepat akan Tuhan kerjakan setelah masa kesusahan besar. Selamat malam saudaraku terkasih, di dalam Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam renungan kita malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami Tuhan bisa sampai saat ini dalam kondisi sehat. Kami telah melakukan semua aktivitas kami mulai pagi hingga saat ini, semua berjalan dengan baik. Tuhan, saatnya kami sekarang untuk merenung, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku terkasih, renungan hari ini kita ambil dari Injil Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saudaraku terkasih, akhir-akhir ini situasi sangat sulit sedang menjepit kita. Ini adalah situasi yang umum yang dialami dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan orang percaya. Situasi seperti ini bukan hanya menyerang secara psikis dengan mengganggu kondisi mental kejiwaan akibat banyak pikiran, depresi, merenung, melamun, dan berpikir keras mencari jalan keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Tapi juga bisa menyerang secara fisik, bisa membuat imun kita lemah, bisa membuat fisik kita lemah karena kurang tidur, tidak selera makan, dan banyak pikiran yang menekan kita. Saudaraku terkasih, kita sedang menghadapi masalah situasi yang sangat sulit saat ini. Bukan hanya kita yang ada di Indonesia, melainkan orang-orang dari segala bangsa-bangsa di seluruh dunia, tidak terkecuali negara maju. Semua mengalami masalah yang saat ini kita alami juga. Di sektor ekonomi, sosial, budaya, di bagian medis dan kesehatan, semua terdampak.
Dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, semua orang berusaha untuk mencari jalan keluar. Masing-masing berusaha keras agar bisa survive dari situasi yang sangat menyulitkan ini. Akan tetapi saudaraku, jika kita mau jujur dengan diri kita sendiri, tidak ada pengalaman hidup sehebat apapun yang kita miliki yang dapat kita terapkan untuk keluar dari keadaan yang menekan ini. Karena ini mungkin terjadi saat kita baru kali ini. Dalam hidup kita baru ini pengalaman kita terjadi. Memang pernah pengalaman ini dialami oleh generasi terdahulu kita berabad-abad yang lalu. Mereka pernah juga mengalami serangan virus semacam ini. Pandemi COVID-19 ini telah membawa banyak orang tersadar kembali bahwa ada pribadi yang maha dahsyat, yang kuasanya jauh melampaui manusia atau apapun di bumi ini. Dia adalah pribadi yang dapat menolong kita dari kesulitan. Pribadi itu adalah Tuhan Allah Tritunggal, yang menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus yang menebus, menyelamatkan, memberikan teladan hidup, juga mengikuti kehendak Allah. Juga melalui pribadi Roh Kudus, penghibur, penolong, yang menuntun kita pada seluruh kebenaran, yang mengantar kita hari lepas hari. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Dia yang memberikan kehidupan bagi kita? Jawabannya adalah hanya dengan berdoa, karena Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana berdoa, seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13. Bisa saudara baca di Alkitab saudara. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa, seperti juga tertulis dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku terkasih, saat ini juga kita melihat ada sebuah program yang terlaksana dengan baik semenjak pandemi ini melanda. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan ibadah dan doa yang kita jumpai melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, melalui Zoom, dan melalui aplikasi yang lainnya. Hal ini bisa terlaksana dengan baik, tapi tetap kita doakan saudara supaya ini akan berjalan dengan lancar, karena masih banyak gereja atau rumah ibadah yang belum bisa melakukan ibadah 100%. Kita doakan semua akan bisa berjalan dengan baik dalam waktu yang dekat ini, karena kita hanya bisa berdoa. Akan tetapi saudaraku, ada sebuah survei yang mengatakan bahwa 83,8% gereja mengikuti gerakan doa bersama lintas gereja tanpa memandang denominasi dan aliran. Ini sebuah hal yang mustahil terjadi di masa normal sebelum corona ini, karena biasanya gereja jarang berdoa bersama lintas gereja, selalu mengatakan gereja saya paling benar, paham kami yang paling benar, aliran kami yang paling benar. Tetapi saudaraku terkasih, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada sebuah kekuatan yang menyatukan kita semua. Semua gereja mengikuti gerakan doa bersama lintas gereja tanpa memandang denominasi dan aliran. Ini merupakan sebuah berkat di dalam pandemi ini, atau sering disebut dengan istilah blessing in disguise. Tentunya banyak orang percaya mengikuti gerakan doa lintas gereja ini. Akan tetapi saudaraku, banyak yang perlu
kita perbaiki dalam hal kita berdoa. Satu hal yang perlu kita ingat dalam berdoa adalah jangan kita jadikan doa sebagai pelarian dalam pengertian yang negatif. Kita berdoa hanya untuk mengisi waktu luang. Kita berdoa hanya tidak ada pekerjaan lain, sehingga kita berdoa dengan kurang sungguh-sungguh. Saudaraku terkasih, jika kita dalam keadaan yang terjepit oleh situasi yang sangat sulit, kita tidak tahu harus berbuat apa, doa adalah jawaban. Dengan berdoa, kita sedang berlari ke arah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Seperti tertulis dalam Amsal 18 ayat 10. Dengan berdoa, kita membuka komunikasi dengan Raja di atas segala raja. Kita memperoleh akses langsung kepada Dia yang peduli dan mengasihi kita. Kita mempunyai akses kepada Dia yang mempunyai semua kehidupan dalam dunia ini. Saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan benar. Tidak perlu doa yang terlalu panjang, tidak perlu doa yang bertele-tele, tetapi doa yang lahir dari hati kita sendiri, dari hati kita yang paling dalam, ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus berdoa dengan melalui hati yang paling dalam. Ucapkan doamu dengan singkat tetapi sangat ingin bertemu dengan Tuhan melalui doa. Itulah doa yang sesungguhnya. Saudaraku terkasih, tetaplah berdoa, sebab doa adalah jawaban atas situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun, masalah atau pencobaan. Doa mampu mengantarkan hati Tuhan sehingga ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala macam penyakit yang kita alami atau masalah-masalah yang lain yang kita hadapi saat ini. Supaya doa kita berkuasa dan mendatangkan kekuatan, kuncinya adalah kita harus dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Dosa kita harus dibereskan, karena dosa adalah penghalang utama doa sampai ke hadirat Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita kutip dari Yesaya 59 ayat 1-2. Demikian bunyinya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan, ketika kami lemah, ketika kami terjepit, supaya kami datang kepadamu melalui doa yang kami ucapkan dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, ajari kami supaya kami mampu berdoa, supaya kami mampu berkomunikasi langsung dengan-Mu, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan apapun di dunia ini selain kekuatan daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan istirahat dari pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, ajari kami, mampukan kami melewati masalah-masalah dalam kehidupan kami, terutama Tuhan masalah pandemi corona yang melanda bumi ini saat ini. Hadirlah Engkau Tuhan, menguatkan kami melalui doa-doa yang kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Sebelum kita mulai renungan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa, memohon bimbingan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami bisa bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Tuhan, kami ingin mendengar sebagian firman-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan perintah-perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Injil renungan hari ini kita ambil dari 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku terkasih, terkadang tidak semua orang bisa terima dirinya sedang masuk dalam proses kehidupan. Seperti masalah, persoalan yang datang silih berganti, terkadang bukan buat seorang lulus ujian, justru malah gagal menghadapinya. Kegagalan ini terjadi saat menghadapi proses yang keluar dari hatinya ialah bersungut-sungut, mengomel-ngomel, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan atas setiap proses yang sedang dialaminya ini. Namun, saat kita rela memberi diri kita diproses, maka sebenarnya kita sedang dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita, saudaraku terkasih, jadilah kuat oleh kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku terkasih, apakah sikap yang perlu dimiliki oleh seseorang yang kuat oleh kasih karunia Tuhan? Ada beberapa sikap yang perlu kita miliki, yaitu 1. Kita harus memiliki sikap seperti seorang prajurit, seperti tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4. Saat berperang, seorang prajurit selalu diajarkan untuk berpikir tidak pernah kalah. Mereka selalu mempunyai pikiran yang optimis, yaitu kemenangan. Seorang prajurit juga menunjukkan sikap loyalitas kepada pemimpinnya, tidak memikirkan keadaannya, berpikir optimis dalam menghadapi masa depan. Saudaraku terkasih, mari kita belajar dari seorang prajurit agar kita terus menjadi kuat menghadapi hari yang jahat akhir-akhir ini. Banyak penyakit muncul, banyak masalah ekonomi yang timbul, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap yang kita miliki adalah sikap seperti seorang olahragawan, seperti tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan yang terkenal dengan kedisiplinannya, mereka selalu berlatih agar mempunyai daya tahan yang kuat untuk menghadapi setiap babak-babak pertandingan. Selain itu, mereka pun melatih untuk selalu mengembangkan diri mereka, karena di setiap pertandingan akan selalu ada lawan yang lebih kuat. Oleh sebab itu, pengembangan diri sangat penting dilakukan supaya dia bisa mencapai tujuannya, yaitu untuk menjadi juara. Bahkan strategi pun harus juga dipelajari. Bahkan seorang olahragawan harus bertanding menurut peraturan yang ditetapkan. Tidak boleh bertanding dengan aturan sendiri. Marilah kita belajar seperti seorang olahragawan. Kita bukan hanya melatih otot-otot rohani, tapi juga pikiran. Pengembangan atau pertumbuhan rohani pun harus terus semakin ditingkatkan. Bahkan saat kita menghadapi pertandingan, ingat agar terus bertanding sesuai peraturan. Tidak boleh keluar dari peraturan kita sendiri, tapi ikutilah peraturan surgawi. Ikutilah kehendak Tuhan. Hal ini akan membuat kita menjadi kuat menghadapi proses atau babak-babak dalam pertandingan hidup kita dan menjadikan kita seorang pemenang di dalam iman. 3. Kita harus memiliki sikap seorang petani, seperti tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 6.
Petani merupakan seseorang yang giat dan tekun. Ia seorang yang sabar dan pekerja keras. Mulai dari membajak daerah garapannya, menabur benih, merawat sampai waktunya menuai tibai. Petani akan selalu menikmati hasil usahanya ketika dia panen. Dia menunggu waktu sampai 6 bulan, mulai dari menabur benih sampai panen dengan kesabaran. Dan dalam 6 bulan itu semua butuh proses. Saudaraku terkasih, mari kita lewati setiap proses hidup yang terjadi dengan terus bergiat dan tekun, dengan sabar dan terus bekerja keras. Jangan biarkan diri kita menjadi malas karena keadaan. Setiap proses akan berakhir tepat pada waktunya, dan kita akan selalu menikmati buah dari yang kita hasilkan, asalkan kita sabar, setia, dan tetap meminta pertolongan dari Tuhan yang kuasa. Saudaraku terkasih, hidup ini adalah kesempatan untuk melewati setiap tantangan dan proses. Oleh sebab itu, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab Tuhan izinkan terjadi. Oleh sebab itu, mari miliki sikap seperti seorang prajurit, sikap seorang olahragawan, dan sikap seorang petani. Setiap usaha yang kita lakukan, semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita percaya dan imanilah bahwa kita sanggup melewati dan menjadi kuat oleh karena Tuhan, dan kita akan menerima kemenangan dan janji-janji Tuhan menjadi bagian kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama jadilah kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Anugerahnya selalu akan tersedia bagi kita. Terlebih kala kita sedang menghadapi persoalan hidup. Persoalan yang akhir-akhir ini sangat banyak menghadapi kehidupan kita. Mulai dari masalah kesehatan, sakit penyakit yang timbul, masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, bisnis kita yang rusak, dan banyak lagi hal-hal yang kita hadapi saat ini. Masalah keluarga dan yang lainnya. Mari kita tetap bersabar, saudaraku. Seperti Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan merasakan Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya ulang sekali lagi, sebab Allah kita setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian renungan kita hari ini. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita, menjadi pelita dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tetap kuat, setia kepadamu dalam menjalani hari-hari kami. Banyak cobaan-cobaan yang kami alami dalam hidup kami ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, bisnis, dan hal lainnya Tuhan, yang tidak bisa kami hadapi dengan sendiri. Tetapi kami yakin dan percaya dengan firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau setia dalam menjalankan anugerah-Mu kepada kami, agar kami Tuhan tetap kuat, agar kami bisa menghadapi cobaan-cobaan, karena cobaan-cobaan yang Kamu berikan kepada kami tidak melebihi kekuatan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.